Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pildara dari SMP Negeri 42 Surabaya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 42 Surabaya, yang saya hormati Ibu Guru SMP Negeri 42 Surabaya, yang saya hormati staf karyawan SMP Negeri 42 Surabaya, serta teman-teman SMP Negeri 42 Surabaya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, marilah kita lantunkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya bisa mengikuti lomba pildara dari SMP Negeri 42 Surabaya ini. Terima kasih SMP Negeri 42 Surabaya telah mengadakan event ini. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu pertamanya. Nah, kalian tahu nggak siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dalam Islam. Nabi yang lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, tepatnya pada malam Senin. Terus, kalian tahu nggak sih siapa itu Nabi Muhammad? Ya, sini aku kasih tahu. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dalam Islam. Nabi yang lahir pada kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, tepatnya pada malam Senin. Sebelum kita lanjut pada kisah tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu pertamanya, yuk kita mengenal lebih dalam Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Mulai dari nama ibunya, nama ayahnya, nama kakeknya, dan nama pamannya. Kita bersama-sama belajar ya. Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah. Nama ayahandanya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah binti Abdul Muthalib. Satu. Yang kedua, nama ibunya. Nama ibunya Nabi Muhammad SAW adalah Siti Aminah bin Wahab. Terus nama kakaknya Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. Terus dan pamannya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Ingat-ingat ya, kalau kakaknya Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib. Adapun lagunya loh, kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib
kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Nah, udah tahu belum sekarang dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau udah, yuk kita lanjut kepada kisah tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu pertamanya. Kalian nggak tahu belum? Nabi Muhammad SAW tuh diangkat menjadi Rasul tuh pada usia berapa sih? Kalian pasti nggak tahu ya. Kalian mah tahunya cuma yang tren-tren sekarang itu, yang cikini kegondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Nih makanya kita bersama-sama belajar tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan peristiwa yang mengawali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yaitu mimpi benar dalam tidur. Beliau tidak memimpikan sesuatu kecuali mimpi itu datang sendiri seperti bagaikan cahaya subuh. Kemudian Rasulullah SAW berkhalwat atau menyendiri di suatu tempat di Gua Hira, yaitu di Gua Hira. Rasulullah SAW menyendiri atau berkhalwat di Gua Hira. Rasulullah itu beribadah selama beberapa hari di sana. Sebelum itu Rasulullah SAW pulang ke keluarganya dan ke istrinya untuk mengambil bekal dan kembali lagi ke Gua Hira. Malam hari pun tiba, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan wahyu pertamanya kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun mengatakan, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan erat sampai Rasulullah kepayahan. Peristiwa ini berulang sampai 3 kali. Habis itu setelah itu malaikat Jibril mengatakan, ikutilah bacaanku. Lalu Rasulullah SAW mengikuti bacaan malaikat Jibril yang sedang membacakan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama yuk. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'azim. Lalu kemudian Rasulullah SAW pulang dengan hati yang gemetar, merasa takut sekali. Lalu pergi ke istri tercintanya Siti Khadijah. Lalu Rasulullah meminta untuk diselimuti. Selimutilah aku. Lalu Siti Khadijah pun menuruti. Lalu Siti Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW sampai rasa takutnya Rasulullah itu hilang. Nah, udah tahu belum tentang kenabian Rasulullah dan turunnya wahyu pertamanya? Kalau udah, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita alangkah lebih baiknya kita membaca kalimat tauhid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.